Saya rasa wajar saudara-saudara kalau Nova Arianto itu kecewa ada yang membocorkan data teknis tim nasional Indonesia U23 yang beruji coba tertutup. Wajar karena memang Sintayong ini adalah pelatih yang punya cara pandang berbeda dari pelatih-pelatih maupun pengamat-pengamat bola di Indonesia. Sintayong ini tidak mau semua pertandingan itu live, tidak mau karena itu justru akan menguntungkan lawan yang akan mudah melakukan analisis. Inilah bedanya Sintayong dengan Bung Toel. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, negara apa aja. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, Indonesia, tim nasional Indonesia U23 ini kan baru saja menjalani 2 pertandingan persahabatan. Pertandingan uji coba tertutup sebelum menjalani pertandingan Piala Asia U23. Tertutup saudara-saudara, judulnya aja tertutup, close the door. Itulah pokoknya tertutup. Jadi tidak bisa dibuka ke publik, tidak bisa ditayangkan secara langsung atau secara tunda atau apapun. Tidak boleh sembarang orang datang ke stadion, datang menyaksikan, tidak boleh. Jadi tertutup, benar-benar tertutup. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi, Indonesia melakukan eksperimen dengan mencampur pemain. Dicampur aduk lah, yang itu eksperimen tujuannya. Hasilnya kalah 1-3. Kemudian di pertandingan kedua yang paling baru itu menggunakan pemain utama, pemain inti, walaupun juga ada sedikit perubahan, modifikasi dan lain-lain. Indonesia itu menang 1-0 walaupun sebenarnya bisa menang 4-3, 4-0 lebih lah mungkin sudah. Jadi itu adalah 2 pertandingan uji coba yang dijalankan. Itu bagian dari TC, Training Camp, pemusatan latihan nasional di Dubai yang berencananya adalah sekitar 10 hari, 11 hari, nanti baru hari Rabu atau hari apalah, pokoknya waktu Lebaran itu baru mereka akan pergi ke Qatar untuk persiapan final, persiapan akhir di Qatar. Tetapi sekarang mereka melakukan pemanasan. Dan yang menarik adalah itu tertutup, saudara-saudara, tertutup. Dan itu sudah ditegaskan oleh Sintayong, tertutup. Dengan kondisi tertutup seperti itu, disclaimer, ternyata ada sejumlah orang, sejumlah oknum media yang nggak tahu ya apakah itu media mainstream atau media sosial, media arus utama atau media sosial, yang ternyata dia berani-beraninya membocorkan. Nggak tahu dia dapatnya dari mana, apakah dari orang dalam atau dia datang langsung ke lapangan untuk merekam pertandingan atau apa. Dia mendapatkan sejumlah informasi, misalnya seperti data teknis pemain, kemudian khususnya line up, starting line up. Itu diumbar di media sosial, pokoknya tersebarlah, dibocorkan. Istilahnya begitu, dibocorkan. Dan itu membuat tim pelatih tim nasional Indonesia U23 itu kecewa berat, saudara-saudara. Asistennya Sintayong, Nova Arianto itu yang pertama kali mengungkapkan masalah ini. Dia menulis di Instastory dia di Instagram, dia merasa kecewa karena ada yang membocorkan itu. Ada yang membocorkan bukan hanya starting line up, tetapi juga data diri, misalnya seperti postur tubuh, tinggi badan. Kayak begitulah pokoknya data teknis yang sebenarnya menurut mereka, menurut
tim nasional Indonesia itu rahasia dan nggak boleh diumbar karena itu berkaitan dengan taktik strategi pemain yang akan tampil nanti di Piala Asia U23. Itu saudara-saudara, itu masalahnya di situ dan dia kecewa berat. Dia meminta pengertiannya kepada media, apakah itu media utama, media arus utama atau media sosial untuk ya apa istilahnya toleransi lah, ya paham lah. Kalau itu yang dilakukan oleh media dari Vietnam atau media dari mana Zimbabwe mungkin nggak masalah lah, itu rival. Tetapi kalau media dari Indonesia itu kan juga atau akun dari Indonesia itu kan sesuatu yang kontraproduktif sekali dan ini sangat disesalkan karena itu berarti membocorkan rahasia. Membocorkan kelebihan dan kekurangan Indonesia dan itu berbahaya ketika nanti Indonesia tampil di pertandingan yang sebenarnya. Itu yang sangat disayangkan sekali saudara-saudara karena memang sejak awal juga PSSI tidak mau membuka line up, tidak mau membuka menit-menitnya, pergantian pemainnya siapa, golnya siapa, tidak. Dia hanya memberikan pengumuman ketika pertandingan itu sudah selesai ya dengan skor aja sudah. Foto dan skor itu aja yang dibuka, yang boleh diizinkan oleh Sintayong untuk dibuka ke publik. Masalah siapa yang main, menit berapa dia diganti, kemudian siapa yang mencetak gol, dari formasi, dari bagaimana strateginya, itu nggak dibuka sama sekali. Rekaman pertandingannya juga nggak ada, sengaja memang tidak ditampilkan. Walaupun saya tahu pasti ada lah, itu udah pasti, tapi tidak ditampilkan. Nah, yang bikin itu marah adalah itu bocor, saudara-saudara. Itulah yang dianggap sebagai kontraproduktif. Kerja keras tim pelatih itu kemudian nanti akan, kalau musuh bisa tahu, bisa membaca itu kan itu berbahaya, bisa melemahkan tim nasional Indonesia U23 saudara-saudara. Saya sudah mengatakan, saudara-saudara, saya sudah mengatakan dan saya sudah membahas ini kan, sudah pernah. Kalau saudara-saudara lupa silahkan dicek lagi di edisi-edisi sebelumnya. Saya sudah pernah membahas bahwa Sintayong itu adalah pelatih yang memang berbeda dari kebanyakan pelatih sepak bola yang ada di Indonesia, baik pelatih asing yang melatih di Liga Indonesia maupun yang melatih di Timnas Indonesia maupun pelatih-pelatih lokal kita. Itu beda sekali. Kalau pelatih-pelatih yang selama ini ada di Indonesia itu kan mereka justru berusaha supaya pertandingannya itu selalu ditayangkan secara langsung di televisi. Tujuannya supaya narsis atau apa saya nggak tahu, tetapi itu faktanya seperti itu. Kita lihat saja dulu pernah ada tur Nusantara timnas U19-nya Evan Dimas, Indra Safri dan kawan-kawan. Nah, itu kan tayang langsung di SCTV kalau nggak salah, SCTV atau Indosiar. Kemudian bahkan sekarang tim U20 yang uji coba lawan Cina, uji coba lawan Thailand pun live di Gelora Bung Karno, di Stadion Madia live. Kayak begitu. Kemudian timnya siapa U16, Bima Sakti, Fahri Husaini, bahkan timnya Simon McManamy ketika menjadi pelatih uji coba dengan tim lokal aja harus ditayangi. Jadi ini yang membedakan Sintayong dengan pelatih-pelatih lokal itu maupun dengan pengamat-pengamat sepak bola yang ada di Indonesia. Apalagi dengan Bung Toel, dengan Tahir, apalagi beda sekali saudara-saudara. Beda karena bagi Sintayong saudara-saudara ada waktunya, ada saatnya pertandingan tim nasional itu bisa ditayangkan langsung secara ke televisi, bisa dinikmati oleh supporter, bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa disaksikan oleh banyak orang, bisa dihadiri di stadion. Ada waktunya. Tetapi ada saatnya juga pertandingan itu benar-benar tertutup. Itu adalah karakter Korea, saudara-saudara. Korea Selatan itu karakternya sama seperti Jepang, sama seperti Korea Utara. Ya pokoknya negara-negara Asia Timur itu kayak begitu karakternya. Pelatih-pelatihnya itu seperti itu. Mereka itu tidak mau strateginya itu diumbar ke publik. Tidak mau lawan itu mengetahui apa yang diinginkan oleh tim itu. Itu karakternya dan itu harus dihormati, harus dihargai dan harus didukung kalau Anda sebagai orang Indonesia. Rahasiaan yang ingin ditimbulkan oleh Sintayong itu kan memang sudah lama saudara-saudara, sejak pertama kali datang tahun 2020 ya, 2020 awal Januari kalau nggak salah, itu kan dia memang sudah karakternya begitu. Dan dulu waktu dengan tim nasional Korea Selatan, dengan tim-tim dia sebelumnya juga sama. Kalau saudara ingat, Sintayong itu kan pelatih yang selalu mengacak nomor punggung pemain. Perhatikanlah di Korea Selatan itu juga sama, nomor punggungnya diacak. Jadi satu pertandingan dengan pertandingan lain, kalau boleh menurut peraturan dia pasti akan mengganti nomor punggung itu. Itu dilakukan
Termasuk juga di Indonesia, tim nasional semua usia di Indonesia dilakukan itu, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan. Hanya beberapa saja nomor punggung yang memang tidak terlalu signifikan yang dia diizinkan. Atau ketika turnamen yang nomor punggungnya sudah fix, itu dilakukan Sintayong. Tujuannya supaya musuh itu bingung, pelatih lawan itu bingung ketika melakukan analisis. Ketika dia tidak bisa mengenali pemain yang dimaksud, itu tujuannya seperti itu. Dan uji coba tertutup seperti ini yang tidak bisa dibuka itu juga bagian dari itu, saudara-saudara. Bagian dari itu, dan itu khas sekali Sintayong, khas sekali Korea Selatan, khas sekali Jepang, Cina, Asia Timur lah. Itu selalu seperti, dan pelatih-pelatih yang berkualitas itu juga akan melakukan seperti itu. Karena itu bagian dari taktik, bagian dari strategi. Jadi sepak bola itu bukan hanya soal ada di lapangan. Bukan hanya soal 90 menit, tetapi persiapan itu sebelum pertandingan, setelah pertandingan, selama pemusatan latihan, itu juga bagian dari strategi, bagian dari taktik, bagian dari persiapan, bagian dari sebuah pertandingan, sebuah pertempuran. Jadi dia memberlakukan sepak bola itu sebagai sebuah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Itu loh seperti itu. Jadi itulah yang membedakan dan membuat pelatih ini berkualitas, dan tim ini mencatatkan hasil yang menurut saya lumayan bagus lah, saudara-saudara, dan berbeda dari tim-tim yang pernah ada di Indonesia. Bagaimana dengan persiapan timnas sendiri menghadapi Piala Asia, saudara-saudara? Kalau saudara-saudara perhatikan dari latihan yang digeber, kemudian dari pengakuan beberapa pemain pemain timnas U23, dan juga rekaman video yang secara resmi, ini yang secara resmi dirilis oleh PSSI. Terlihat sekali bahwa Sintayong memang fokus kepada fisik pemain, dan itu sudah khas lah, sudah sejak pertama kali dia datang itu fokus utamanya adalah fisik, dan itu bisa terlihat dia benar-benar fokus pada fisik. Karena level Asia itu menurut dia berbeda dengan level Asia Tenggara, beda sekali, jauh levelnya, dan dia ingin pemain itu punya fisik. Karena kalau fisiknya bagus, saudara-saudara, Anda melakukan apa saja di lapangan itu bisa. Anda bermain 90 menit kuat, sanggup. Anda bisa mencetak gol, bisa mengumpan, bisa berlari, bisa melakukan passing dengan sangat baik kalau Anda punya fisik kuat. Apalagi nanti lawan-lawan kita itu bagus-bagus. Khususnya yang saya paling cemaskan adalah Australia, saudara-saudara. Karena Australia itu walaupun di lokasinya ada di Asia, di Konfederasi Sepak Bola Asia, tapi postur dia, otak dia, mental dia, spirit dia adalah orang-orang Eropa. Tinggi-tinggi besar, kemudian kekar-kekar, masa ototnya luar biasa. Jadi memang fisik ini menjadi sesuatu yang prioritas utama. Prioritas utama fisik, latihan fisik yang benar-benar keras, benar-benar disiplin. Para pemain digembleng dalam sebuah latihan gym. Itu selalu menjadi menu yang diberikan Sintayong ketika pemusatan latihan. Apalagi ini waktunya cukup lah. Waktunya 2 minggu lebih. Kurang lebih 2 minggu. 10 hari lebih itu sesuatu waktu yang cukup untuk pemulihan fisik. Kemudian latihan digembleng, latihan fisik keras. Kemudian spiritnya ditanamkan, filosofinya diinstal. Kemudian cara bermain juga kemungkinan dia masih sama lah. Umpan-umpan pendek, kemudian pressing. High pressing dari sejak pertahanan lawan itu tampaknya akan menjadi ciri khas yang akan dilakukan Sintayong nanti ketika Piala Asia U23 ini diselenggarakan, sudah. Dilihat dari progres hasil pertandingan uji coba yang sudah dijalani, saudara-saudara, terlihat perkembangannya cukup bagus lah. Hasilnya cukup bagus lah, progresnya cukup bagus. Dari kalah 1-3 lawan Arab Saudi menjadi menang 1-0 atas Uni Emirat Arab. Walaupun sekali lagi kita tidak bisa membandingkan apple to apple antara kualitas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Walaupun sama-sama tim dari Arab dengan kualitas yang bagus, tentu saja Arab Saudi sedikit lebih bagus daripada Uni Emirat Arab. Tetapi dari progres yang terlihat, saudara-saudara, walaupun kita sendiri tidak bisa memantau secara langsung, melihat rekaman pertandingannya seperti apa untuk melakukan analisis, tapi dari pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Sintayong maupun dari rilis resmi yang dikeluarkan PSSI tentang hasil pertandingan uji coba itu terlihat jelas kemajuannya, saudara-saudara. Di pertandingan pertama melawan Arab Saudi, saudara-saudara, Sintayong itu sengaja melakukan eksperimen. Dia memainkan beberapa pemain yang bukan pemain utama, pemain cadangan dia mainkan, dia oplos, dia campur, dia aduk, di combine, kemudian beberapa pergantian pemain dijalani, dan hasilnya ya
Komang itu Komang siapa ya namanya? Ya itulah Komang, pemain Borneo itu, dia mencetak gol walaupun pada akhirnya Indonesia menderita 3 gol. Tapi ya wajar karena kita tahu Arab Saudi itu kan pemainnya juga liganya aja udah ada Cristiano Ronaldo di situ. Jadi wajar. Kemudian waktu pertandingan melawan Uni Emirat Arab, memang sejak awal Sintayong ingin menampilkan pemain inti. Pemain inti yang tidak dimainkan waktu melawan Arab Saudi. Itu dia dimainkan melawan Uni Emirat Arab. Dan hasilnya juga cukup bagus. Walaupun sekali lagi Sintayong mengeluhkan seharusnya Indonesia bisa mencetak lebih dari 1 gol. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Itu seharusnya. Tetapi apapun itu, progresnya sudah ada. Permainan juga sudah cukup berkembang dengan sangat bagus. Umpan-umpan pemain juga yang diharapkan juga jalan. Kemudian fisik juga pemain bisa bermain lebih dari 90 menit dengan sangat bagus. Kemudian komunikasi juga sudah bagus. Pokoknya tinggal pemantapan akhir saja sebelum turnamen itu diselenggarakan. Menurut saya, saudara-saudara, seperti yang saya katakan di edisi sebelumnya, kunci Indonesia, tim nasional Indonesia ini kuncinya kalau dia mau bisa lolos ke babak berikutnya, dia harus memenangkan pertandingan pertama. Itu harus dimanfaatkan. Pertandingan pertama melawan Qatar. Biasanya, saudara-saudara, biasanya sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara itu biasanya kalau dia memainkan pertandingan pertama, pertandingan pembukaan itu selalu gugup, selalu grogi, selalu nervous. Ini bisa dimanfaatkan karena Qatar itu juga kekuatannya tidak terlalu istimewa, saudara-saudara. Hanya pertandingan pertama itu akan, ya itu tadi, grogi, gugup, mental pemain tuan rumah itu biasanya akan loyo. Itu bisa dimanfaat. Kemudian kalau melawan Australia, ya saya tidak terlalu berharap banyak karena memang Australia itu punya kualitas yang cukup bagus, saudara-saudara, cukup bagus. Mereka punya beberapa pemain abroad, tetapi saya nggak tahu apakah pemain abroad itu diizinkan tampil atau tidak. Tapi mereka secara postur, secara fisik itu bagus, tinggi-tinggi, walaupun tidak sebagus tim senior mereka yang bagus itu yang kemarin mengalahkan Indonesia di Piala Asia 2023 di babak 16 besar. Kemudian tetapi ya bisa saja lah kalau Indonesia bisa bermain imbang, lumayan. Kemudian terakhir Jordania. Jordania itu juga kekuatannya menurut saya masih cukup misterius. Mungkin gaya mainnya hampir mirip dengan Uni Emirat Arab, dengan Arab Saudi, dengan Qatar, dengan pokoknya kurang lebihnya hampir sama dengan tim-tim di Timur Tengah lainnya. Mereka mengandalkan speed, mengandalkan power, mengandalkan teknik yang cukup bagus. Biasanya akan bermain dari sayap. Umpan-umpan langsung menusuk ke kotak penalti dari sayap, crossing yang sangat bagus. Itu yang harus diwaspadai nanti ketika Indonesia pertandingan melawan Jordania. Dan saya rasa saya sih optimistis kalau Indonesia akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus di Piala Asia U23. Setidaknya, saudara-saudara, setidaknya bisa lolos dari fase grup. Kalau kita bisa sampai ke perempat final itu ya lumayan lah. Jangan bermimpi jauh kita bisa lolos ke Olimpiade. Kalau kita bisa lolos ke Olimpiade ya itu anggap aja bonus. Tetapi tujuan utama kita ya lolos ke babak perempat final, ke babak 8 besar, lolos ke fase knockout, bisa keluar dari fase grup. Kalaupun kita nggak bisa keluar dari fase grup, setidaknya kita bisa mendapatkan satu kemenangan atau ya kalah pun ya menanglah, mendapatkan satu kemenangan, satu skor imbang, satu kekalahan gitu. Lumayan lah menurut saya sudah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan tentang hasil pertandingan uji coba tertutup yang dijalani oleh tim nasional Indonesia U23 jelang Piala Asia U23, saudara-saudara. Kekalahan dari Arab Saudi dibalas dengan kemenangan atas Uni Emirat Arab. Dan hasil pertandingan uji coba ini juga memunculkan sebuah kontroversi ketika asisten pelatih tim nasional Indonesia U23 Nova Arianto mengeluhkan ada sejumlah media. Saya nggak tahu ya apakah itu media arus utama, media mainstream, atau media sosial yang dengan sengaja membocorkan starting line up.
kemudian data-data teknis tim nasional dalam pertandingan uji coba tertutup. Dia kecewa berat karena ini adalah pertandingan tertutup. Seharusnya ya tetap tertutup supaya tujuannya adalah supaya lawan itu nggak tahu. Lawan Indonesia seperti Qatar, seperti Australia, seperti Jordania itu tidak tahu Indonesia akan bermain dengan seperti apa, starting line-up-nya bagaimana, pemain yang bagus yang mana, pemain yang jelek yang mana, mainnya seperti apa. Itu tujuannya. Tetapi kemudian dibocorkan oleh segelintir orang hanya demi sebuah subscriber, hanya demi sebuah follower, hanya demi sebuah receh lah saudara-saudara, receh. Dan ini sangat disayangkan karena saudara-saudara sendiri tahu Sintayong ini pelatih yang punya paradigma berbeda dengan pelatih-pelatih lokal Indonesia seperti Fahri Husaini atau Simon McManamy. Beda, bahkan beda sekali dibandingkan dengan Tahir, dengan Bung Toel, dengan Akmal, dengan siapa lagi ya. Beda sekali karena bagi Sintayong itu saudara-saudara, tidak semua pertandingan itu harus live, harus ditayangkan secara langsung di televisi, harus disaksikan oleh jutaan orang dari stadion maupun dari luar stadion. Tidak perlu ada pertandingan-pertandingan yang memang sewajarnya ditayangin langsung televisi karena alasan komersial itu, misalnya ketika nanti tampil di turnamen yang sebenarnya. Tetapi ketika dalam pemusatan latihan, dalam pelatnas, dalam TC, training camp ini tidak perlu. Makanya digelarlah pertandingan tertutup, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.